Halo, selamat malam pemirsa. Kembali kami menemani waktu istirahat Anda dalam tayangan Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. 3 berita pilihan dari dapur redaksi kantor Berita Antara seputar kasus hukum, percepatan tanam, dan investasi akan kami sajikan untuk Anda malam hari ini. Pemirsa, terdakwa ruda paksa 13 santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan sanksi kebiri kimia, serta denda 500 juta rupiah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, terdakwa dinilai telah menggunakan simbol agama dalam lembaga pendidikan untuk memanipulasi perbuatan kepada para korban. Kita tinggalkan kasus hukum untuk beranjak melihat kegiatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang melakukan tanam padi sekaligus pencanangan perdana indeks pertanaman 400 atau penanaman 4 kali setahun di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Upaya tersebut dinilai dapat menggenjot peningkatan produksi padi di tanah air. Sementara di luar Pulau Jawa masih berjibaku mengejar pembangunan infrastruktur seperti Provinsi Jambi yang sangat membutuhkan jalan khusus untuk angkutan batubara. Karenanya pemerintah provinsi menyambut baik tawaran investor dari Jakarta yang hendak membangun jalan khusus tersebut. Simak ketiga informasinya berikut ini. Sidang kasus ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Selasa 11 Januari. Berbeda dengan pelaksanaan sidang sebelumnya yang digelar tanpa menghadirkan terdakwa, dalam sidang kali ini majelis menghadirkan Heri Wirawan dalam persidangan sehingga menjadi kali pertama tampil di hadapan publik. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa Heri Wirawan dengan hukuman mati dan sanksi kebiri kimia serta denda 500 juta rupiah. Terdakwa Heri Wirawan dinilai sengaja menggunakan simbol agama dalam lembaga pendidikan untuk memanipulasi perbuatannya hingga para korban terperdaya. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat dan mengakibatkan korban terdampak secara psikologis. Ini yang menjadi alasan pemberatan kami ya. Terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justifikasi bagi terdakwa untuk menunjukkan niat jahat dan kejahatan. Jadi inilah yang kemudian membuat sebagian anak itu kemudian terpedaya karena manipulasi agama dan manipulasi simbol-simbol pendidikan. Ketujuh, teman-teman sekalian, tentu saja perbuatan terdakwa itu menimbulkan dampak luar biasa, keresahan dan ketakutan sosial atau social fair. Presiden pun kepala negara, ibu negara sudah sampai menaruh perhatian terhadap kejahatan yang terdakwa. Selain hukuman mati dan kebiri kimia, Jaksa Penuntut Umum juga meminta yayasan milik terdakwa dan semua asetnya dirampas untuk diserahkan kepada negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Selasa 11 Januari mencanangkan indeks pertanaman 400 atau penanaman 4 kali setahun di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Program percepatan indeks pertanaman 400 merupakan salah satu terobosan menghadapi anomali perubahan iklim. Agar persediaan pangan tetap terjaga, hal ini karena cuaca tidak bisa diprediksi sehingga berpengaruh dalam waktu penanaman. Mentan optimistis program percepatan tanam ini dapat meningkatkan produksi padi dan memitigasi anomali perubahan iklim. Hal ini terbukti dengan daerah yang telah berhasil menerapkan indeks pertanaman 400, dapat memperbaiki varietas budaya tanam dan membangun hilirisasi. Melakukan percepatan tanam. Kapan ada air, kapan kondisi masih baik, kita lakukan. Karena kita belum tahu besok cuaca ini seperti apa. Oleh karena itu sepanjang bisa kita lakukan optimalisasi, kita lakukan. Upaya ini merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan stok beras nasional agar semakin tangguh menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, juga untuk mewujudkan Indonesia ekspor beras. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denny Capriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari dan mengkaji tawaran salah satu investor yang akan membangun jalan khusus angkutan batubara di provinsi tersebut.
Tawaran investor datang setelah sebelumnya Pemprov Jambi menyatakan membuka peluang investasi untuk merealisasikan pembangunan jalan, khusus batubara, dalam upaya meminimalisasi kemacetan lalu lintas serta mengurangi tingkat kecelakaan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Selasa 11 Januari mengatakan, investor yang tertarik membangun jalur khusus batubara tersebut, yakni PT Lancar Jaya Abadi, LMA, salah satu anak perusahaan BUMN karya di Indonesia. Sudirman menyatakan, Pemprov Jambi menyambut baik tawaran investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi, khususnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara, karena pemerintah Provinsi Jambi memang membutuhkan jalan khusus angkutan batubara. Sebab selama ini pemerintah Provinsi Jambi mengalami hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batubara tersebut. Sementara Direktur Operasional PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Rizky Dianugrah, saat presentasi pembangunan jalur khusus bersama Pemprov Jambi, memaparkan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batubara akan melewati 3 kabupaten, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarulangun dengan panjang jalan 140 km, lebar 10 meter dengan 2 jalur. Rizky mengaku pihaknya siap membangun jalan khusus batubara di Jambi dengan nilai investasi 1,2 triliun hingga 1,5 triliun rupiah. Ya memang sebenarnya kan sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi nih. Nah hari ini kan presentasi nih. Saya tadi mimpin rapat loh. Hari ini saya mimpin rapat masalah presentasi itu, presentasi untuk jalan khusus batubara, investor. Harapannya apabila jalan ini terrealisasi, truk-truk angkutan yang selama ini membebani dan menggunakan jalan umum itu bisa secara khusus masuk ke jalan kami dan tidak lagi ada insiden yang terjadi dengan masyarakat umum. Berapa yang kita investasi? Proyeksi nilainya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 triliun untuk jalan 140 kilo. Rizky menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan grand design daerah atau wilayah mana saja yang akan dilewati. Tentunya, jalan itu mempertimbangkan aspek lingkungan dan tidak masuk ke hutan lindung. Ia optimis akhir tahun 2022 bisa dimulai konstruksinya. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai sudah rangkaian Kilas Nusantara sepanjang hari ini, tiba waktunya Anda mengambil waktu istirahat yang baik agar esok memulai hari dalam kondisi bugar. Saya Helmut Timothy dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.